Setiap tahun kita, bangsa Indonesia, memperingati peristiwa tragedi yang sampai saat ini disebut sebagai G30S. Tentu informasi yang kita peroleh berasal dari satu sumber, yaitu sumber pemerintah Republik Indonesia. Hari ini kita beruntung memperoleh kesempatan untuk menerima informasi dari sumber yang lain yang sangat relevan, yang sangat bisa dipercaya, dan sangat otentik karena yang akan memberi penjelasan informasi adalah tidak kurang dari putra tokoh nasional Indonesia, yaitu Bapak almarhum Choe Yok Chang. Nah, ini beliau adalah putra, kalau tidak salah putra sulungnya, yaitu Bapak Seo Hyung Jin. Beliau sekarang bermukim di Australia, tepatnya di kota Melbourne. Tapi dengan teknologi komunikasi yang termutakhir, kita dapat mewawancara beliau untuk menerima informasi tentang apa yang terjadi pada G30S. Kami persilakan, kami serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Bapak Choe Hyung Jin yang sangat kami hormati. Silakan Bapak Choe. Terima kasih Pak Jaya. Pertama-tama tentunya saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk berbicara dalam acara ini. Pertama mungkin saya ingin menanggapi judul acara ini. Saya kira yang terjadi pada 1 Oktober pagi 1965 sudah banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu adanya penculikan 6 jenderal, tadinya 7 jenderal, tapi yang terculik hanya 6 jenderal, dan 1 ajudan dari Jenderal Nasution. Dan juga diketahui bahwa ketujuh orang tersebut yang dinyatakan sebagai pahlawan nasional dibunuh di sebuah lokasi yang dinamakan Lubang Buaya di dekat Halim Perdana Kusuma. Itu saya kira jelas, yang terjadi itu jelas. Tapi mungkin dalam acara ini diharap kita berkesempatan untuk berbicara mengenai hal-hal yang lebih penting. Pertama, apakah benar gerakan 30 September itu bisa dinyatakan sebagai kudeta terhadap pemerintah sah yang ada pada waktu itu, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kedua, mungkin yang lebih penting, kita bisa membahas kenapa terjadi gerakan 30 September tersebut. Siapa yang mendalangi kegiatan tersebut atau gerakan tersebut? Apa keterlibatan CIA misalnya atau kekuatan blok barat pada waktu itu? Dan apa dampak dari peristiwa G30S tersebut untuk Indonesia secara keseluruhan yang ternyata berkelangsungan selama puluhan tahun ini? Dan mungkin disimpulkan pada acara ini pelajaran apa yang kita peroleh dari peristiwa tersebut. Kira-kira begitu, Pak Jaya. Ya.
Nah, kalau boleh kami sela sedikit, pada waktu peristiwa itu terjadi, Bapak Xiao Tiong-jin ada di mana? Dan maaf, usia Bapak pada waktu itu berapa? Kan sebab Iya, saya kagum sekali tadi melihat cara Anda menyampaikannya secara sangat sistematis dan betul-betul akurat lah. Jadi memang nggak bisa dibantah lagi apa yang Anda nyatakan. Nah, itu tapi sekarang kan Anda memang sudah menjadi seorang tokoh. Nah, waktu itu Anda usia berapa dan ada di mana? Silakan. jadi pertama tadi ada koreksi ya, saya bukan putra sulung, saya putra bungsu Xiao Loh, Gyokchan. Jadi saya adalah putra yang termuda. Pada waktu kejadian itu saya baru berumur 9 tahun. hah, Jadi masih kanak-kanak. 9 Jadi tahun? saya ya 9 tahun. Jadi saya sekarang baru berumur 66. Jadi masih muda sebenarnya Pak Jaya. Nah, tapi saya tuh menganggap Anda lebih tua dari saya loh. Ya karena ya Hanya modelnya saja, hanya enggak, model. karena cara berpikir Anda itu sangat menurut saya sangat dewasa. Sementara pikiran saya kan selalu kekanak-kanakan itu. Nah, nah waktu itu Anda ada di mana umur 9 tahun itu? Jadi saya tinggal tentunya dengan orang tua saya di Jakarta. Jadi pada hari tersebut, pada pagi hari tersebut sebenarnya jam 7 pagi kira-kira begitu ya, saya sedang bermain catur. Itu hobi saya dengan ayah saya Oh, di beranda rumah. jadi Jadi itu ayah memang Anda tidak tahu apa yang terjadi pada malam harinya? Pada pagi sama harinya? sekali sama sekali tidak tahu yang terjadi karena pada tanggal 1 Oktober itu jelas dia bermain catur dengan tenang Anda dengan saksi hidup saya. ya. Jadi Menang saya mana? bisa Anda main menyaksikan catur itu sendiri. biasanya dengan ayah menang siapa? Oh ya, kadang-kadang dia mungkin Mengalah. membuat saya menang. Jadi dari waktu itu jelas bahwa dia yang kebetulan juga dimasukkan ke dalam sebagai salah satu anggota Dewan Revolusinya Untung itu tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. Karena kalau tahu tentunya dia tidak akan bersikap tenang seperti Iya, itu. iya, tidak akan main catur dengan Anda. Iya. Nah, nah, Dan dia baru beliau tahunya dari mana? jadi beliau tahunya baru kemudian dari seorang tokoh Partindo yang bernama Sunito yang datang pada waktu kita lagi bermain catur itu datang dan memberi selamat kepada dia. Wah, Dia heran kenapa diselamati. Lalu ada pembicaraan yang saya tidak tentunya dengar. Lalu ayah saya menyatakan permain catur harus dihentikan. Lalu dia kemudian bergegas keluar. Nah, saya baru tahu bahwa dia itu keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya. Dan baru kembali ke rumah kira-kira jam 9-10 malam wih, pada waktu itu. jadi Oktober. kamu 1 hari penuh ya. 1 hari penuh di luar. Dan di situ baru saya mengetahui bahwa dia kemudian berhubungan dengan banyak orang dan tentunya sebagai anggota DPR ke kantor DPR dan sebagainya dan menghubungi beberapa teman-temannya untuk mengetahui kejadian sesungguhnya bagaimana. Dan itu saya kira baru disadari pada malam hari itu karena saya yang sering nguping pada waktu itu. Dia menyatakan kepada ibu saya bahwa gerakan 30S sudah ditumpas oleh Jenderal Soeharto. Jadi itu yang saya ingat pada 1 Oktober itu. Dan sejak itu memang saya kemudian terutama setelah di Australia saya banyak mempelajari mengenai kegiatan Xiao Gyokchan, mengenai kegiatan Baperki, dan secara tidak langsung tentunya mempelajari apa sebenarnya yang menyebabkan G30S itu terjadi. Ya, tapi Jadi mohon maaf, ayah Anda tidak mempengaruhi Anda.
tidak mempengaruhi dalam hal karena saya masih kecil dan beliau kemudian masuk penjara. Oh, Jadi wah. saya tidak Nah, banyak berhubungan sebagai ayah dan anak sampai beliau itu bebas pada tahun 78 dan pindah ke Belanda untuk berobat. Disitulah baru kami berdua sering berhubungan surat menjurat seminggu sekali begitu. Dan saya baru mempelajari secara mendetail perjalanan politiknya pada waktu saya melakukan riset ya dalam rangka menyelesaikan studi PhD saya mengenai politik Tionghoa di Indonesia. itu Jadi Anda, disitulah PhD Anda di mana? di Monash University Oh, di di Monash. Wow. Ya. Nah, kenapa ayah Anda ke Belanda? Kenapa Anda, kan banyak orang Indonesia waktu itu banyak yang ke Belanda juga. Kenapa kok Anda memilih ke Australia? itu adalah paksaan keadaan politik ya karena begitu saya lulus SMA pada waktu itu ayah saya masih di penjara. Wow. Kemungkinan saya untuk bisa masuk ke institusi pendidikan di Indonesia mungkin kecil ya sebagai anak Sio Gyokchan. Dan kebetulan paman saya bermukim di Melbourne di Australia dengan keluarganya. Dan beliaulah yang mengongkosi saya untuk datang ke Australia dan belajar di Australia. Wow. Jadi sejak tahun 73 itu saya pindah belajar ke Australia dan kemudian menetap di sini. Bidang apa yang Anda bidang fakultas Anda apa? Jadi pertama-tama saya belajar dalam bidang teknik, Oh, teknik komunikasi, satelit terutama yang saya pahami. Kemudian sebagai hobi saya menyelesaikan PhD politik dalam bidang political science ya, secara part-time. jadi PhD Anda itu Anda sebut hobi. Hobi ya, hobi. Untuk mempelajari perjalanan politik Xiao Gyokchan dan Bapet. Iya. Nah, tadi Anda menyebut Pak Xiao itu masuk penjara. Nah, bagaimana peristiwanya itu? Perjalanannya kan tadi ayah kan ada masih di rumah main catur dengan Anda, kemudian kok kemudian masuk penjara. Bisa Anda ceritakan secara singkat? Gitu. Jadi Xiao Gyokchan tentunya dikenal sebagai seorang kiri ya, begitu, memimpin Baperki. Ya, ya, sorry, saya ada gangguan rupanya di video saya. Oh, Jadi dengan sendirinya dia masuk ke dalam kelompok yang harus diganyang oleh Jenderal Soeharto sebagai seorang yang sangat dekat dengan Soekarno, memiliki paham kiri, bahkan oleh musuh-musuh politiknya dianggap sebagai komunis. Jadi ditahan sejak tanggal 4 November 1965 hingga resminya 17 Agustus 1978 sebagai tahanan politik. yang membebaskan beliau siapa waktu itu? Oh, secara pribadi tentunya tidak ada ya. Jadi beliau dijadikan tahanan rumah sekitar tanggal 10 Oktober 1975 dan terus sebagai tahanan rumah sampai 17 Agustus 1978. Anda sudah di Australia. Saya sudah di Australia. Ya. Nah, bagaimana perasaan Anda yang pada waktu itu Anda kan belum tahu politik, belum tahu apa-apa ya, umur 9 tahun, kemudian mengalami proses bagaimana ayah Anda yang Anda hormati dan cintai menjadi persona non grata di negeri sendiri. Bagaimana Ya, proses psikologis Anda waktu itu? saya kira itu merupakan trauma ya untuk kami semua sekeluarga. Karena dari satu hari merupakan bagian dari keberadaan sebuah kekuatan politik di Indonesia.
keesokan harinya dijadikan semacam keluarga yang berbahaya untuk Indonesia. Dan dalam batas-batas tertentu kami tentunya diasingkan oleh masyarakat, dipersulit, dipersekusi oleh pemerintah, dan secara praktis menjadi korban dari apa yang bisa dikatakan kejahatan negara. Ya. Jadi pelanggaran HAM karena tidak ada bukti adanya kesalahan baik politik maupun kriminal, sehingga harus diperlakukan sedemikian rupa di Indonesia. Nah itulah saya kira yang perlu kita bahas hari ini ya, dampak dari peristiwa yang kita kenal sebagai gerakan 30 September tersebut. Iya. Nah, maka saya cukup bahagia bahkan bangga bahwa saya tidak salah pilih dalam memohon Anda untuk bicara soal ini karena Anda merasakan sendiri dampak buruk dari peristiwa ini. Ya, Padahal ayah Anda jamin beliau nggak tahu apa-apa kan tentang apa yang terjadi itu. ya, saya kira dia seperti ratusan ribu bahkan jutaan orang yang menjadi korban tidak tahu menahu mengenai G30S tersebut. Ya, kalau sedikit saya ilustrasi, ayah kandung saya di Bali itu juga menjadi korban dari ini. Bahkan ayah saya itu nggak tahu apa-apa benar-benar dan beliau bukan anggota apapun partai politik apa karena beliau apolitis sebetulnya. Beliau seorang pengusaha, tapi pada suatu hari pada bulan Oktober begitu atau November itu kita saya nggak ingat betul, tapi beliau mendadak diciduk, kemudian ya diculik lah ya dan sampai sekarang kita nggak tahu keberadaan beliau. Iya, Kalau Pak Sio masih tahu ayah Anda ke Belanda sampai beliau meninggalkan dunia fana ini, tapi kami keluarga nggak tahu ayah kami itu ada di mana. Dan itu juga trauma itu tentu kita alami bersama dengan berbeda-beda karena setiap insan kan punya persepsi yang berbeda tentang apapun yang terjadi. Tapi memang tidak keliru kalau kita sebut bahwa peristiwa 30S itu merupakan tragedi nasional. betul. Ya, jadi saya sangat tentunya bersimpati tentang apa yang Anda alami, keluarga Anda alami. Karena itu juga dialami oleh banyak orang, jadi jutaan orang yang mengalami hal serupa. Karena kalau kita lihat setelah kejadian itu antara 1 dan 3 juta orang yang dianggap kiri atau menjadi korban dari fitnah atau iri hati itu dibantai secara kejam. Dan kalau kita ngomong satu orang itu memiliki 3 atau 4 anggota keluarga, berarti ada belasan juta orang yang menjadi korban. Bahkan lebih dari itu, mungkin ada 20 jutaan ya, kalau kita bilang PKI itu memiliki massa sebanyak 7 juta begitu ya, dengan organisasi-organisasi massanya, itu kira-kira bisa 50 jutaan kalau kita bilang rata-rata satu keluarga ada 7 dengan sanak keluarga dan kerabat begitu ya. Jadi 50 juta orang Indonesia yang tidak berdosa apa-apa selama puluhan tahun itu dipersekusi oleh negara. Dianggap berbahaya oleh negara sehingga tidak memperoleh apa yang namanya bebas G30 SPKI. Saya kira itu yang perlu diingat ya. Jadi bukan hanya korban orang-orang yang menjadi orang-orang yang tidak bersalah dibunuh, orang-orang yang tidak bersalah masuk penjara bahkan dibuang ke Pulau Buru selama belasan tahun. Tetapi juga banyak sanak keluarga, kerabat dari para orang yang dianggap kiri itu dipersekusi secara kejam, secara sistematik oleh negara. Dan terstruktur. Dan terstruktur.
Jadi itulah saya kira yang perlu dibahas, apakah G30S itu merupakan kudeta. Kalau kita bicara itu dinyatakan sebagai kudeta, siapa yang dikudeta? Karena gerakan 30S itu jelas di bawah pimpinan Untung dengan Dewan Fungsinya, dengan pengumumannya di Radio Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober itu jelas menyatakan bahwa gerakan itu ditujukan untuk menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan keberadaan Presiden Soekarno dari kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal, yang dinamakan Dewan Jenderal. Nah, kalau kita lihat lagi secara lebih luas, kudeta itu tentunya dilakukan oleh orang yang ingin merebut kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan siapa yang direbut? Karena Presiden Soekarno dilindungi atau dijunjung tinggi. Jelas gerakan 30 September itu dipimpin oleh orang-orang yang setia pada Soekarno. Kalau kita lihat kembali secara sistematis ya, analisa secara sistematis, siapa yang melakukan kudeta itu dan siapa yang diuntungkan dari gerakan tersebut? Apakah PKI? Saya kira tidak. PKI tidak perlu sebenarnya untuk melakukan apa-apa karena posisi politik PKI sebenarnya pada waktu itu cukup kuat. Bahkan kalau pemilu diadakan sebelum 65 ya, bisa dikatakan PKI akan menang menjadi partai terbesar. Pada pemilu 55 merupakan partai kelima ya, keempat ya, dari kemenangan pemilu tahun 55. Dari situ kita bisa lihat bahwa kudeta itu bukan kata yang cocok. Kudeta terhadap pemerintahan Soekarno bukan kata yang cocok. Nah, kita lihat kenapa ya itu terjadi, gerakan itu terjadi. Ini yang saya kira sulit untuk dijawab sekarang ini, walaupun banyak spekulasi dan analisa. Karena memang pada waktu itu Soekarno tidak disenangi. Soekarno tidak disenangi oleh kekuatan Barat. Ada juga drive dari Amerika yang ingin membendung pengaruh RRT di Asia Tenggara. Lalu tentunya kita bisa lihat adanya polarisasi politik yang beruncing ya di dunia antara blok Barat dan blok Timur, antara blok kapitalis katakanlah dengan blok sosialisme. Jadi memang kalau kita lihat G30S itu, nanti kita bicarakan siapa dalangnya ya, kira-kira. Saya kira benar merupakan dalih dari penghancuran gerakan kiri di Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi, kalau kita lihat ujungnya ya, yang terjadi pada 67, saya kira juga merupakan dalih dari Jenderal Soeharto untuk secara merangkak ya, melakukan kudeta merangkak, mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Nah, ini lalu kita bisa kaitkan dengan siapa dalang dari gerakan tersebut. Kalau kita lihat, kita bisa bertanya, apakah PKI? Saya kira mudah secara ilmiah dijawab bahwa PKI secara organisasi itu tidak terlibat dan tidak bisa dikatakan menjadi dalang dari gerakan 30 September. Karena kalau PKI benar menjadi dalang, menjadi otak dan pelaksana utama dari gerakan 30 September itu, mereka tidak akan bisa dibantai sedemikian mudah oleh gerakan militer. Kedua, Soekarno. Apakah Soekarno yang menjadi dalang? Itu juga sulit untuk dibenarkan teori ini. Karena Soekarno tidak perlu melakukan apa-apa yang merugikan dirinya sendiri. Jadi timbul pertanyaan, apakah Soeharto, dari banyak analisa yang kita bisa lihat, saya kira itu yang paling
masuk di akal sekarang. Karena Soeharto merupakan jenderal yang dekat dengan Untung dan Latif yang menjadi tokoh utama dari gerakan tersebut. Soeharto juga dekat dengan Syam, ya, yang dikatakan menjadi perancang G30S tersebut. Syam itu sebagai tokoh PKI yang mengetuai sebuah lembaga yang dinamakan lembaga rahasia di dalam tubuh PKI yang dinamakan Biro Khusus. Dan kalau kita lihat yang diuntungkan dari semuanya ini justru adalah Soeharto. Karena Soeharto berhasil menyingkirkan saingan-saingan di dalam Angkatan Darat, saingan-saingan utamanya di dalam Angkatan Darat, terutama Ahmad Yani di sini ya, yang jelas diketahui sejak zaman Jogja tersebut sudah merupakan musuh saingan utamanya di dalam gerakan militer, gerakan Angkatan Darat. Jadi kalau dari situ saya kira dalih yang dikatakan untuk menggantikan Soekarno sebagai tujuan utama dari Soeharto, saya kira ada benarnya dan masuk di akal. Nah, Soeharto tentunya tidak sendirian. Jadi di sini tentu ada dukungan dari kelompok Barat, terutama CIA dan MI6 ya, untuk mempercepat proses penghancuran gerakan kiri dan penurunan Soekarno. Itu jelas sudah dibuktikan, apalagi dengan dikeluarkannya dokumentasi-dokumentasi yang sudah tidak lagi dinyatakan sebagai dokumentasi rahasia oleh Amerika. Dari situ jelas keterlibatan CIA sejak tanggal 2 Oktober begitu ya, nampak sekali. Sebelumnya memang tidak, dan inilah mungkin kelihaian seorang Jenderal Soeharto. Ada juga yang berteori bahwa Soeharto itu memiliki dua kaki ya. Kaki kiri diisi oleh Untung dan Latif yang menjadi orang kepercayaannya. Dan dia ternyata juga disenangi atau dihormati oleh PKI sebagai jenderal yang dianggap progresif, dianggap kiri. Di satu pihak dia dekat dengan dua tokoh militer lain, yaitu Yoga Sugama dan Ali Murtoko. Dan ini didukung oleh CIA. Jadi dan kelompok kanan di Indonesia. Jadi saya kira itulah kehebatan Jenderal Soeharto. Sehingga gerakan 30 September itu seandainya berhasil menjadi kekuatan PKI, dia tetap akan menjadi tokoh di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh PKI, kalau seandainya itu betul. Seandainya PKI berhasil digagalkan, musuh-musuh pribadinya atau yang bisa menghalangi ambisi militernya untuk menjadi orang penting di Indonesia itu hilang oleh gerakan tersebut. Nah, dari situ saya kira bisa dilihat logika bahwa sebenarnya yang paling terlibat, yang menjadi perancang utama dari gerakan tersebut, menurut logika sekarang adalah Jenderal Soeharto. Ya, pertama saya sebetulnya dari tadi sambil menerima masukan pendapat-pendapat Anda, ada satu hal yang menarik bagi saya. Menurut saya, wajah Anda itu mirip dengan Pak Harto. Mirip sekali. Maaf, mirip sekali. Ya, saya beberapa kali berjumpa beliau dan ya, menurut saya senyumnya itu loh, nah itu the smiling generalnya itu. Nah ini lihat, itu Soeharto. Tinggal dikasih kopiah gitu, Anda bisa saya gunakan sebagai double-nya.
Soeharto. Betul Pak, betul. Ini keyakinan saya. Itu keyakinan subjektif yang tidak ilmiah tapi memang benar, betul ya. Nah, nah kalau saya setelah mendengar cerita Anda dan sedikit mengenal Pak Harto, kelihatannya beliau tadi perkataan Anda yang paling tepat itu yang nggak bisa dibantah. Beliau diuntungkan. Ya, Beliau diuntungkan, itu pasti. ya, Tapi bahwa beliau merencanakan itu saya masih nggak berani mengambil kepastian. Tetapi tadi Anda mengucapkan satu kalimat bahwa yang paling diuntungkan itu Pak Harto. ya. Pertanyaan saya, apakah ayah Anda waktu beliau masih aktif sebagai di dalam kepemerintahan itu, apakah ayah Anda memiliki hubungan yang cukup baik dengan Pak Harto? Secara pribadi tidak. Oh, Sebenarnya hubungan pribadi baiknya dengan Nasution. Jadi mereka dalam kapasitas di DPR, MPRS dan sebagainya itu sering bertemu ya dalam acara-acara tertentu. Dan di situ beliau sering mengatakan bahwa hubungan pribadinya dengan Jenderal Nasution sebenarnya sangat baik. oke. Nah, ini yang juga saya mau tanyakan. Pendapat Pak Nasution, ya beliau pasti punya pendapat dalam hal ini karena beliau kan nyaris menjadi korban kan ya sudah ini. Dan beliau tapi takdir berpihak pada beliau. Nah, pendapat Pak Nasution tentang G30S ini bagaimana Pak Sio? Silakan. Oh sudah tentu dia turut ya dalam skenario yang ingin menggambarkan bahwa kekuatan kiri lah atau PKI lah yang menjadi dalang dari gerakan tersebut. Tetapi secara tidak sadar ini yang rupanya baru dia sadari sendiri pada tahun 67-an 68-an bahwa secara perlahan Soeharto sendiri akhirnya melemari eskan Nasution. Jadi pertama-tama digunakan sebagai satu kekuatan dan dukungan yang kuat, bahkan setia dengan tujuan utamanya. Tetapi setelah Nasution tidak lagi berguna untuk Soeharto, dia dilemari eskan. Dan itu saya kira baru disadarinya tahun 67-68 begitu. Dan sudah terlambat. Dan Soeharto memang memiliki keunggulan, keluar biasaan dalam hal itu. Jadi dia bisa menggunakan orang atau tokoh untuk kepentingannya sampai fungsi atau kepentingan yang diberikan oleh orang tersebut tidak lagi dibutuhkan. Iya, saya setuju beliau dalam itu memang dia pandai memang memilih orang ya dan itu saya akui. Tapi nah selanjutnya saya baru tahu bahwa Pak Nasution itu termasuk yang tadi habis manis sepah dibuang itu. Ya itu jelas sekali, itu bisa dilihat ya, karena akhirnya dia merupakan salah satu tokoh yang disingkirkan dan tidak lagi mendapat tempat di posisi-posisi yang sebenarnya patut dia isi sebagai seorang yang berjasa untuk Indonesia dan berjasa untuk Soeharto. Iya, iya. Ya, nah itu yang saya pikirkan kok bisa-bisanya sampai atau kok tega-teganya karena kan itu kan beliau di TNI Angkatan Darat dengan TNI juga kan Pak Nasution itu kan seniornya Pak Harto kan? Ya, ada teori yang tentunya sulit untuk dibuktikan bahwa
7 jenderal yang ditangkap, diculik itu oleh gerakan 30 September, termasuk Nasution, tapi gagal diculik. Itu merupakan tokoh-tokoh militer yang mengadili Soeharto untuk urusan korupsi. Jadi Soeharto itu pernah dicopot dari posisinya sebagai Kodam Diponegoro dan dipindahkan oleh ketujuh orang ini. Jadi kalau itu betul, saya kira bisa dikaitkan bahwa mereka lah yang turut mengadili Soeharto. Dari situ kita bisa lihat memang ada kemungkinan itu adalah dendam kesumat dari Soeharto yang dia lampiaskan di dalam proses apa yang dinamakan gerakan. Memang G30 itu tidak bisa dinamakan sebagai gerakan ya, karena itu operasi yang sangat sembarangan, sangat yang dirancang ya. Sangat tidak baik dirancang. Bagi bagaimana operasi militer yang begitu serius dipimpin oleh seorang letnan kolonel dan dirancang oleh seorang yang tidak memiliki latar belakang militer, dalam hal ini Syam. Dan seandainya Aidit sebagai ketua secara pribadi ikut terlibat, juga tidak memiliki pengalaman operasi militer tersebut. Jadi kalau saya lihat memang ada kesengajaan bahwa gerakan ini disusun secara sangat serampangan. Susunan Dewan Revolusi pun mengandung tanda tanya besar. Kenapa misalnya Soekarno sebagai presiden yang ingin dilindungi itu tidak diturut sertakan di dalam daftar tersebut. Memang daftar tersebut mengikut sertakan banyak pendukung Soekarno, tetapi yang aneh kenapa justru Soekarno tidak diturut sertakan di dalam Dewan Revolusi itu. Sebetulnya mastermind-nya Dewan Revolusi itu menurut Pak Xiao siapa? Jadi banyak orang mengira itu adalah karangan Syam, tetapi juga timbul pertanyaan karena Syam itu diketahui juga sebagai orang yang dekat dengan Soeharto ya. Jadi Soeharto cukup kenal baik dengan dia. Jadi tidak bisa kemungkinan bahwa Soeharto ikut merancang isi dari Dewan Revolusi itu kita tidak bisa bantah, tidak bisa pastikan tidak ada. Baik Pak Xiao. Nah, dari tadi kan Anda memang menyatakan bahwa kita perlu mengetahui latar belakang ini. Nah, tapi kan bukan perkataan tetapi yang kita pelajari adalah sejarah. Sekarang kita kan G30S sudah berlalu, sudah berapa tahun itu? 38 tahun. Berapa tahun, Pak? 58. 56. Nah, menurut Pak Xiao, dan terutama Anda sebagai orang yang ada di luar Indonesia, tentu Anda punya perspektif yang beda dengan kita yang ada di dalam. Bisa saja kita yang di dalam ini seperti katak yang di dalam air yang dipanaskan, itu airnya mendidih pelan-pelan, biasanya katak itu nggak sadar tentang bahwa airnya mendidih. Baru nanti setelah sampai titik tertentu katak itu akan mati karena airnya sudah mendidih. Nah, apa yang Anda lihat sebagai seorang yang cinta Indonesia, yang kemudian Anda lihat bahwa ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan supaya kita jangan sampai mengulang lagi, termasuk keluarga saya dan untuk mengulang lagi tragedi ini terjadi. Sebab itu kan suatu tragedi yang nggak perlu terjadi, tetapi memang terjadi. Tapi tentu kita harus berusaha jangan sampai terulang kembali. Silakan Pak Xiao, kami butuh pandangan Anda. Jadi menurut saya yang kita amati dari luar,
dan mungkin juga didukung oleh para pengamat di dalam Indonesia sendiri, bahwa G30S itu merupakan uh, akibat dari adanya polarisasi politik di dalam dan di luar negeri. Jadi adanya pertentangan yang runcing antara dunia barat dan dunia timur, dari dunia kapitalis dengan dunia sosialisme. Dan karena Soekarno sangat mendukung gerakan kiri pada waktu itu, lebih mengajak Indonesia ke kiri, sehingga timbul keinginan yang sangat besar dari dunia barat untuk menghilangkan Soekarno dari percaturan politik di Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Karena memang Soekarno dikenal sebagai seorang yang mahir dalam menggalang persatuan di luar Indonesia. Itu pertama. Kedua, saya kira ini satu pelajaran yang sangat penting untuk kita pertama, bahwa pemerintahan yang dipegang oleh militer dengan dalih keamanan, ketertiban, dan kestabilan politik itu tidak bisa tidak menimbulkan dampak-dampak negatif dalam perkembangan pemerintahan tersebut. Sehingga pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk yang sangat kejam bisa terjadi. Terbukti di banyak negara, termasuk tentunya Indonesia. Ya. Pembunuhan massal yang dilakukan dan dikoordinasi oleh pemerintahan militer itu terjadi. Penangkapan massal terjadi. Ratusan ribu orang dipenjara tanpa proses pengadilan. 100.000 diantaranya sampai 12 tahun. Persekusi massal yang tadi saya katakan terhadap mungkin 50 juta orang Indonesia yang tidak bersalah berlangsung puluhan tahun. Jadi untuk menjamin Indonesia tidak mengalami hal semacam ini, saya kira rakyat perlu menjunjung tinggi proses demokrasi, perlu menjamin bahwa pemerintahan yang di tangan militer secara kekuatan militer itu tidak bisa terbentuk, terwujud di Indonesia. Dan mungkin satu hal lagi yang saya kira perlu dipelajari oleh para tokoh politik di Indonesia, apalagi nanti tahun 24 ini ada pemilihan umum ya, per presiden, itu bersikap untuk netral, ya, neutral, tidak memiliki political alignment, karena kejadian 65 itu membuktikan ketika Soekarno secara tegas meletakkan Indonesia di garis kiri, dengan sendirinya menimbulkan permusuhan dari kelompok barat. Tapi memang itu terjadi pada tahun 60-an ya, di mana perang dingin masih berlangsung. Nah, sekarang ini timbul kembali perang dingin dalam bentuk baru antara Amerika dan Tiongkok. Dan Indonesia saya kira perlu hati-hati dalam memilih sikap, karena sikap-sikap yang terlalu memihak ke satu aliran itu bisa menimbulkan keinginan dari pihak lain untuk menghancurkannya. Akan tetapi tentunya kalau memang keberpihakan itu berdasarkan kepentingan rakyat, saya kira tidak ada masalah. Karena nanti rakyatnya sendirilah yang membela dan menjunjung kehadiran pemerintahan tersebut. Saya kira itu pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang terjadi pada 65. Dan saya cukup gembira bahwa pemerintah Jokowi sudah menyatakan ya sebagai satu langkah pertama dari rekonsiliasi bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh negara terkait dengan peristiwa G30S tahun 65, di mana diakui ada jutaan orang yang terbunuh, ada ratusan ribu yang ditahan tanpa proses pengadilan,
dan banyak orang yang terdampar di luar Indonesia kehilangan kewarganegaraan karena kebijakan pemerintah. Diharap ini merupakan satu langkah positif yang diteruskan untuk menjadi semacam pengakuan bahwa pemerintah memang telah melakukan kejahatan negara di beberapa fase sejarah Indonesia ini, termasuk peristiwa 65. Nah, saya mengenal Anda itu karena saya mengenal dalam arti mengenal nama. Dari jauh Gitu. saya itu Syok Yokjan. Wah, itu waktu itu buat saya itu satu tokoh yang ya pokoknya yang di awang-awang begitulah. Ya, Ya, maka saya nggak pernah mimpi bahwa pada suatu hari saya dapat kehormatan bisa bertemu dengan putra bungsu beliau yang saya pikir putra sulung yang mukanya mirip Pak Harto itu. Ya, saya nggak tuh, itu persis Pak Harto. Aduh, nah, Anda kan sempat kembali bertemu dalam surat menyurat dengan ayah Anda setelah beliau ada di Belanda. Tentu kan beliau punya pendapat pribadi juga mengenai Indonesia. Setelah ya beliau mengalami penderitaan saya kira yang cukup berat ya waktu itu, tapi ya beliau bisa survive. Nah, apa yang Anda bisa petik dari ayah Anda tentang pendapat Anda yang beliau itu kalau dalam bahasanya Jawa, beliau kan orang yang ngelakoni ini semua. Ya Anda dan saya itu dari anulah, dari ada jaraknya. Tapi kalau beliau kan ada di dalam kemelut itu sendiri. Apa yang Anda peroleh dari petuah-petuah, wejangan-wejangan dan pendapat-pendapat Bapak Jogjogan, baik sebagai tokoh nasional maupun sebagai ayah Anda. Silakan. saya kira yang pertama adalah komitmennya untuk Indonesia. Jadi walaupun di penjara ya berbelas tahun secara tidak adil, beliau tidak kecewa, tidak kehilangan semangat, dan tetap mencintai Indonesia. Wow. Bebas dari penjara, beliau sempat menemui teman-teman baiknya, baik teman-teman politik maupun musuh-musuh politiknya. Jadi dia memang dikenal sebagai seorang yang tidak memiliki musuh pribadi. Jadi dia mengunjungi misalnya kawan baiknya Adam Malik, Sudibyo, dan beberapa tokoh lainnya. Bahkan beliau bisa ke Belanda untuk berobat semata-mata karena diberi perlindungan oleh Adam Malik ya pada waktu itu wakil presiden. Itu pertama. Kedua, saya kira dia tetap berpendapat bahwa pada suatu waktu, nah ini merupakan pidato yang seyogianya dipersembahkan pada acara politik ya, acara ilmiah politik di Universitas Leiden pada tahun 1981 ya. Pada tanggal 10 November 1981 itu beliau sebenarnya diundang untuk memberi kuliah mengenai kegagalan demokrasi di Indonesia. Tapi beberapa menit sebelum memberi kuliah, beliau kena serangan jantung dan meninggal. Nah, kebetulan naskah itu ada di saya. Di dalam naskah itu jelas dia memiliki semacam keyakinan bahwa pada akhirnya demokrasi akan terwujud di Indonesia. Dan dia dalam persembahan yang akan dilakukan itu menyatakan bahwa kegagalan-kegagalan demokrasi itu akan bisa diatasi bila mana rakyat tetap mendukung arus demokrasi.
Jadi dalam hal itu saya kira jelas dia masih memiliki komitmen itu. Dan ketiga, komitmennya berhubungan dengan pembentukan bangsa Indonesia, ya, nation Indonesia. Di dalam tulisan tersebut dia juga menekankan betapa pentingnya Indonesia itu merupakan sebuah kesatuan bangsa yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, begitu ya. Tapi lebih dari itu, yang berdasarkan keragaman dan menerima ketidakragaman dalam hal yang sangat positif. Jadi konsepsi integrasi atau yang sekarang lebih dikenal sebagai multikulturalisme itu tetap dipegang teguh hingga hayat hidupnya. Jadi dia menginginkan Indonesia itu tumbuh menjadi sebuah bangsa di mana suku-suku termasuk suku Tionghoa itu bisa berkembang dan diterima dengan baik tanpa mengkhianati latar belakang etnisitas masing-masing. Saya kira itu yang saya peroleh dari percakapan saya dengan beliau sebelum beliau meninggal. Anda waktu itu ada di mana? Saya sudah di Australia, jadi pada waktu beliau meninggal saya berusia 25. Tapi cukup sering kita berdiskusi melalui surat. Jadi surat-surat ayah ke saya itu merupakan editorial, karena mungkin dia sebagai pemret dari berbagai surat kabar di Belanda itu merasa perlu untuk melakukan lagi fungsinya sebagai pemret, tapi yang ditujukan adalah putra-putrinya. Jadi surat-surat beliau itu merupakan editorial, merupakan Tajuk, analisa politik. tajuk ya itu tajuk. Tajuk. Ya, ya. Nah, Anda tadi menyebut putra-putri. Jadi apakah putra-putri beliau itu ada berapa? Pak. Jadi semuanya 7 orang. Saya yang ke-6, putra yang paling kecil ke-6. Jadi 4 laki dan 3 perempuan. Mereka semua seperti Anda cendekiawan dan politik begitu? Tidaklah. Sebenarnya saya juga bukan cendekiawan, Pak Jaya. Oh, Saya pengamat. Saya hanya pengamat. Tapi ya semuanya profesional lah begitu. Oh, profesional, oke. Ya. Nah, tadi itu apakah surat-surat beliau itu masih Anda himpun? Masih Anda Iya, simpan? masih ada di saya sendiri. Ya. Dan Anda tidak ada rencana untuk menerbitkan surat-surat tersebut? Mungkin pada suatu hari saya akan sunting begitu, karena saya memang sudah menyunting beberapa tulisan-tulisan beliau dan mungkin pada suatu hari saya akan menulis sebuah cerita yang lebih personalized ya daripada politik, terlalu menyinggung kegiatan politiknya. Nah, beliau itu dalam hubungan dengan Anda setelah waktu beliau di penjara itu, apakah juga masih ada kesempatan Anda untuk berkomunikasi dengan beliau? Di penjara itu pertemuan-pertemuan sangat terbatas ya. Jadi kecuali pada waktu beliau itu ada di rumah tahanan militer di Lapangan Banteng dan rumah tahanan militer di Nirbaya ya. Di 2 tempat itu kami bisa bertemu cukup sering, seminggu sekali, dan cukup bebas berbicara. Itu kira-kira dari tahun 69 sampai tahun 73. Jadi 4 tahun itu kami bisa berhubungan dengan sering, seminggu sekali. Tetapi di luar itu pada umumnya sangat-sangat terbatas. Jadi sebagian terbesar waktunya ada di penjara Salemba yang dinamakan Rumah Tahanan Khusus Salemba di Jalan Salemba. Di sana
pertemuan sangat terbatas, hanya sebulan sekali dengan izin. Jadi ibu saya harus ke Guntur ya, namanya pangkal militer di Guntur untuk meminta izin bertemu. Dan pertemuan itu hanya diberi waktu 10 sampai 15 menit dan pada umumnya dilakukan di sebuah ruangan di mana semua pembicaraan kami itu didengar oleh petugas penjara. Ibu sekarang ada di mana, Bapak? Sudah meninggal Pak Jaya. Tapi duluan Pak Sio. Ya. Jadi ayah saya meninggal tahun 81, ibu saya meninggal 2003. Peran ibu dalam menjaga keluarga Sio ini tentu tidak kecil. Besar sekali. Iya. Jadi sebagai single parent lah begitu ya. Beliau saya kira dalam single banyak parent dalam arti terstigmatisasi bahkan. ya. Jadi dalam banyak hal lebih menderita secara emosional dan fisik karena di luar itu beliau diasingkan oleh para teman, oleh masyarakat dan tidak mempunyai penghasilan. Jadi keluarga kami itu 100% tergantung atas sumbangan para teman-teman yang sangat setia membantu. Tanpa itu, ibu saya tentunya tidak bisa menyekolahkan kami, anak-anaknya, dan tidak bisa mengirim makanan ke penjara. Anda pernah ikut ibu kalau menjenguk ayah? Oh ya, selalu. Itu merupakan satu kesukaan saya. Jadi saya termasuk anak yang sangat fanatik ya dalam kecintaan saya terhadap ayah. Jadi setiap kesempatan untuk bertemu tentunya saya selalu gunakan. Dan pada waktu saya mulai besar, saya lah yang mengirim makanan itu dengan sepeda dan oplet ke penjara. Kadang-kadang bertemu dengan teman-teman sekolah yang bertanya, kenapa kamu bawa keranjang? Ya begitu. Dan saya jawab ini saya bawa untuk besuk ke ayah saya di penjara. Ya, terlepas dari rasa hormat saya terhadap pemikiran Anda tentang politik ini, tetapi betulnya saya sangat kagum dan sangat takjub atas ini bagaimana keluarga ini. Ya, saya tahu keluarga itu kadang-kadang lebih menderita ketimbang orang yang mengalami sendiri penjara itu, karena mereka kan hidup di luar, tetapi hidup di luar juga diasingkan. Saya tahu itu. Dan diasingkan bukan dalam arti tapi justru dengan penuh kebencian, kecurigaan, ya, dan tuduhan-tuduhan, ya, fitnah-fitnah. Saya kira itu betul-betul berat. Betul-betul berat. Itu saya kira yang dialami oleh puluhan juta orang Indonesia. Tapi ya kebetulan kalau tidak salah agama Anda Nasrani ya kan? Saya kebetulan free thinker, Pak Jai. Oh, free thinker, oke. Oke. Tapi Anda aktif, saya dengar dari teman saya, Pak Burhan itu, Anda aktif juga di gereja begitu? Tidak di gereja, saya datang kalau ada acara makan pasti. Oke, nah sebab saya tadi Nasrani, sebab di Nasrani kan itu kisah Yesus kan sebetulnya ya ini kan penuh dengan penderitaan akibat fitnah di sini situ. Nah, penderitaan beliau memang lebih berat lagi karena beliau sampai disalib dan lain-lainnya itu. Nah, oke. Kita kembali lagi di sini. Nah, Anda sekarang tinggal di Australia. Kemudian Anda menjadi seorang tokoh dari kejauhan yang namanya di Indonesia juga cukup dikenal. Karena Anda melanjutkan legacy of Sio Gyokjan di sini. Nah, mungkin sebagai penutup silakan Anda sekarang sampaikan
pesan Anda kepada bangsa Indonesia yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda sangat perlu kita perhatikan sebagai penutup acara yang menurut saya sangat produktif ini. Silakan Pak Syok. Saya kira terutama generasi muda perlu belajar dari sejarah. Jadi seperti yang pernah dicanangkan oleh Bung Karno ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Perlu belajar sejarah, perlu mengetahui apa latar belakang sesungguhnya dari berbagai kejadian di Indonesia. Juga saya kira ini merupakan ajakan, terutama untuk generasi muda, bahwa mencapai sebuah perubahan yang positif. Itu tidak bisa hanya dengan bersikap apatis atau menonton. Jadi secara aktif generasi muda harus ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang menciptakan, menghasilkan perubahan positif, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak Jaya. Cuma masih satu pertanyaan terakhir, maaf ini Ya, saya ngelunjak itu saya jadinya. terima kasih. Hubungan Silakan. ayah Anda, Pak Syok Yogyan dengan Soekarno. Sebab tadi berulang kali Anda mungkin tanpa sadar Anda terkesan sangat menghormati Bung Karno. Apakah Ya. memang itu sikap dari Pak Syok Yogyan juga dengan Bung Karno? Silakan. Jadi hubungan itu saya kira terjalin sejak tahun 30-an. Oh, Pada waktu ayah saya menjadi pemret dari Harian Matahari. Di situ dia berhubungan dengan Bung Karno yang diasingkan. Jadi banyak tulisan-tulisan Bung Karno itu dimuat melalui dan sejak tahun 45 hubungan itu lebih akrab. Dan Bung Karno dikenal sebagai seorang yang selalu mengejek dalam arti positif ya, kesederhanaan Syogyokchan. Jadi pernah dalam beberapa acara di Yogyakarta misalnya, Syogyokchan datang dengan baju yang kurang baik begitu, itu diberi baju oleh Soekarno di depan banyak orang. Nah, pada tahun 60-an, Syogyokchan termasuk salah satu tokoh politik yang sering masuk ke istana tanpa mengadakan perjanjian sebelumnya. Dan Pak Yop Ave ya, yang pada waktu itu menjadi ketua protokol istana, pernah bercerita kepada saya bahwa gara-gara ayahmu, katanya, Syogyokchan, saya mengizinkan orang datang ke istana dengan sandal. Ayah saya sering masuk ke istana dan terkadang mungkin masuk ke dalam kamar tidurnya begitu untuk berbicara secara akrab dengan Soekarno. Jadi hubungan mereka saya kira cukup dekat. iya, apalagi kan beliau memuat naskah-naskah tulisan Bung Karno itu saya kira pengaruhnya besar sekali itu. Ya, jadi naskah-naskah pidato Bung Karno yang berkaitan dengan Tionghoa itu sering mendapat masukan atau ditulis oleh ayah saya. Jadi beliau ghostwriter-nya Bung Karno. Salah satu orang yang berpengaruh dalam berbicara mengenai Tionghoa misalnya, mengenai integrasi dan sebagainya, itu datang dari buah tangan ayah saya. Karena Anda bilang ayah Anda sederhana, ini betul-betul pertanyaan terakhir kalau nggak akan selesai-selesai. Bagaimana hubungan beliau dengan Bung Hatta? Karena ya kalau dalam kesederhanaan kan Bung Hatta ini kan tokoh kita kan saya banyak belajar tentang kesederhanaan. Sayang saya belum pernah ketemu ayah Anda ya. Sayang sekali. Saya kalau begini, bagaimana hubungannya dengan Bung Hatta? Saya kira hubungannya baik dan pada waktu Hatta dicaci maki oleh banyak orang kiri, Xiao tidak ikut serta mencaci maki Hatta.
Demikian juga kalau kita lihat sikapnya dengan kelompok Murba. Jadi dengan Soekarni, dengan Adam Malik. Pada waktu Murba diganyang oleh gerakan kiri ya, oleh PKI sebenarnya pada tahun 60-an itu, Siau termasuk orang yang paling menentang serangan pribadi maupun politik yang diarahkan ke Murba. Itulah saya kira salah satu sebab mengapa ketika dia di penjara, Adam Malik cukup sering secara diam-diam mengirim tentara untuk mengajak ayah saya ke RSPAD untuk diperiksa. Dan itu baru diketahui oleh ayah saya setelah dia bebas bahwa itu adalah perintah dari Adam Malik. Jadi ayah Anda betulnya adalah lebih mengutamakan kasih sayang ketimbang kebencian. Saya kira memang begitu. Jadi hubungannya dengan banyak tokoh politik yang sangat bertentangan dengan garisnya itu sangat baik. Misalnya dengan Pak Kasimo ya, Pak I.E. Kasimo yang dikenal sangat anti kiri, anti sosialis komunis, itu merupakan salah satu sahabat karibnya. Pak Siau Gyokjan, saya tidak punya apa-apa. Apalagi, waduh, apa yang Anda sampaikan itu terlalu berharga untuk dinilai secara duniawi. Tetapi saya nanti minta alamat Anda di Australia untuk mengirimkan ucapan terima kasih. Sangat sederhana, sesuai dengan jiwanya Pak Siau Gyokjan. Ya, ini yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak Siau Tiong Jin yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada gelar wicara Jayus Pranasio dengan tema apa sebenarnya yang terjadi pada G30S. Terima kasih Pak Gyokjan, nanti kami kirim dan make tolong teman-teman tepuk tangan untuk Pak Siau Gyokjan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat malam.